Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, berdoa semoga kalian tetap sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tidak lupa baik pesan juga selalu semangat sekalipun belajarnya ada di rumah. Oke, baik, lanjutkan pelajaran IPA untuk kelas 9. Hari ini baik melanjutkan dari paparan materi yang telah diberikan oleh Ibu Setiawati Sabtu kemarin. Jadi masih seputar sistem reproduksi pada manusia. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis tayangan video organ-organ reproduksi penyusun sistem reproduksi manusia. Yang kedua adalah menganalisis tayangan video pembentukan sperma dan ovum untuk proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, menganalisis tayangan video menstruasi untuk membuat tingkat hormon siklus menstruasi. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Berikutnya, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kemarin kalian sudah dikenalkan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, terutama adalah pada laki-laki yang sudah dibahas oleh Ibu Setiawati. Untuk itu, coba kita akan mengulang kembali bagian-bagian dari sistem reproduksi pada laki-laki. Yang nomor 1 adalah urinary bladder, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ureter, yang ketiga adalah seminal vesicle, yang keempat adalah ejaculatory duct, yang keempat adalah rectum, yang kelima adalah prostate gland, yang berikutnya adalah bulbourethral gland, kemudian berikutnya adalah anus, kemudian yang nomor 9 adalah ductus deferens, yang nomor 10 adalah epididymis, yang 11 adalah testis, yang ke-12 adalah skrotum, yang ke-13 adalah prepuce, yang ke-14 adalah glans penis, yang ke-15 adalah penis, yang ke-16 adalah uretra. Nah, itu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu adalah organ reproduksi pada perempuan. Oke, yang nomor 1 adalah ovum. Ini nanti yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua adalah endometrium, yang ketiga adalah serviks, yang keempat adalah vagina, yang kelima adalah uterus atau rahim, yang keenam adalah oviduct, yang kelima adalah oviduct, yang keenam adalah ovarium, yang ketujuh adalah fimbriae. Masing-masing nanti memiliki fungsinya. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini adalah gambar organ reproduksi pada perempuan, seperti yang telah Boy sebutkan tadi. Adapun fungsi utama dari organ reproduksi pada wanita adalah 1. Memproduksi sel telur untuk pembuahan. Yang kedua, sebagai tempat berkembangnya janin hasil pertemuan antara sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dan
ovum yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian berikutnya adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama adalah spermatogenesis. Pada proses spermatogenesis, ini yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Perhatikan gambar yang ada di slide-nya Bu Ayi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa fase yang terjadi pada spermatogenesis. Dimulai dari spermatogonium, kemudian menuju menjadi spermatosit primer yang nanti akan menjadi spermatosit sekunder yang menghasilkan spermatid. Nah, di sini terjadi pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Di sini juga terjadi pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis kedua, dimulai dari oogonium, kemudian menjadi oosit primer, yang kemudian terbagi menjadi oosit sekunder. Dan ini akan terjadi ovulasi yang di dalamnya itu menghasilkan ootit, yaitu berkembang menjadi ovum. Nah, ini pada proses oogenesis, termasuk di dalam badan kutub primer. Nah, itu juga membentuk badan kutub sekunder yang di sini mengalami degenerasi. Kalian bisa perhatikan gambarnya Bu Ayi. Berikutnya adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada wanita itu terjadi yang namanya menstruasi. Nah, seorang wanita dewasa, tanda kedewasaannya salah satunya adalah mengalami menstruasi. Jadi menstruasi itu akan dialami wanita setiap bulan. Pada wanita dewasa, maka setiap bulannya melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Jadi setiap 28 hari, maka menstruasi akan terjadi pada perempuan. Bisa berlangsung 3 hari, bisa 7 hari atau seminggu, dan paling lama adalah 15 hari. Lebih dari itu, maka seorang wanita perlu memeriksakan diri apakah menstruasi yang dialaminya itu karena ada penyakit atau ada kelainan yang lainnya. Berikutnya adalah fertilisasi. Sebulan sekali ovarium yang ada pada wanita ini melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi dan menghasilkan sigot. Yang berikutnya adalah kesehatan organ reproduksi pada manusia, baik itu terjadi pada laki-laki ataupun pada perempuan. Yang pertama, keputihan. Ini terjadi pada perempuan. Keputihan ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih, bahkan
kalau parah itu warnanya keruh begitu, yang keluar dari alat kelamin. Ini disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Adapun pencegahannya adalah dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin wanita. Kemudian yang kedua adalah gonore atau kencing bernanah. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Berikutnya adalah sifilis atau raja singa. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Maksudnya di sini adalah bibir kelamin. Hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Berikutnya yang keempat adalah AIDS. Kita sering mendengar atau membaca tentang penyakit ini. Jadi penyakit AIDS itu merusak sistem kekebalan tubuh pada penderita. Hal ini disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunity Deficiency Virus. Pencegahannya adalah dengan no free sex, artinya tidak melakukan gaul bebas, ya. Tidak suka jajan di tempat-tempat prostitusi bagi laki-laki, hidung belang, buaya darat, dan seterusnya begitu. Tetap setia kepada istrinya dan istrinya tetap setia kepada suaminya. Kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan juga menghindari kontak seksual dengan penderita HIV/AIDS. Yang kelima adalah herpes genitalis. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan itu terasa sakit. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe kedua. Adapun pencegahannya dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang keenam adalah prostatitis. Penyakit ini ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Jadi sekali-kali jalan begitu untuk refresh gitu ya. Jangan duduk terlalu lama. Yang ketujuh adalah epididymitis. Penyakit ini ditandai dengan peradangan yang terjadi pada epididymis. Disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan juga infeksi chlamydial. Adapun pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Artinya jangan melakukan gaul bebas gitu atau free sex. Kemudian kesehatan organ reproduksi baik pada laki-laki ataupun pada wanita itu secara umum harus senantiasa menjaga iman dan takwa. Menjaga keimanan, menjaga ketakwaan sehingga tidak mudah melakukan hal-hal yang melampaui batas, hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama ataupun tidak diperbolehkan oleh masyarakat gitu ya. Contohnya adalah melakukan free sex. Secara teknis, nah di sini khusus untuk perempuan itu dengan cara yang pertama sering mengganti pembalut gitu ya ketika mengalami menstruasi. Idealnya adalah tiap 2-3 jam sekali. Atau memakai pembalut yang
herbal gitu ya, jangan sering menggunakan pembalut kimia. Yang kedua, menghindari free sex atau pergaulan bebas. Kemudian juga jangan sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus, apalagi kalau produknya itu adalah produk kimia. Kemudian secara teknis untuk laki-laki, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Kemudian yang kedua itu adalah melindungi testis selama beraktivitas. Kemudian yang ketiga sama ya, jadi menghindari pergaulan bebas atau free sex, minum minuman beralkohol, dan juga merokok, karena itu semua tidak baik untuk kesehatan fisik, kesehatan pikiran, dan kesehatan iman. Nah, materi yang disampaikan Bu Ayi semoga kalian semuanya jelas gitu ya. Dan tugas untuk hari ini ada 3. Yang pertama yaitu jelaskan fungsi alat-alat reproduksi pada wanita. Yang kedua, jelaskan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, jelaskan kelainan-kelainan yang terjadi pada organ reproduksi, penyebabnya apa, dan pencegahannya bagaimana. Alhamdulillah, sekali lagi tetap semangat belajar, jangan malas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan iman dan juga imun kepada kita semuanya, dan semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 sehingga kalian bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru serta teman-teman kalian di sekolah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktu yang kalian gunakan untuk mengikuti pelajaran IPA hari ini. Semoga cerdas, diberi kemudahan untuk memahami materi yang disampaikan Bu Ayi, dan kurang lebihnya Bu Ayi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.